Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tertulis dalam kitab Ibrani 13 ayat 5, kata kunci renungan pada malam ini adalah janji yang mengherankan. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Ibrani 13 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah, bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Terambil dari kitab Ibrani 13 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, dimanapun Anda berada, Allah menyertai Anda. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Penulis kitab Ibrani mengutip ucapan Allah kepada umatnya,
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bagaimana hal itu menyentuh Anda? Apakah itu hanya kesucian menyenangkan yang membuat Anda menguap lebar? Ini berbeda dengan ucapan bahwa kita boleh minum kopi dengan presiden atau ketua Mahkamah Agung. Mengenal orang-orang seperti itu memang sesuatu yang penting bagi kita. Namun meyakini bahwa Allah menyertai kita setiap saat setiap hari, sedekat kulit kita, dalam setiap peristiwa hidup, saat menangis atau tertawa, itu hampir tidak masuk akal. Namun, sepanjang sejarah banyak orang telah mempertaruhkan hidup pada kebenaran tersebut. Abraham, Musa, Rahab, Yosua, Daud, dan Esther hanyalah segelintir contoh. Janji Allah itu terbukti benar dalam hidup mereka. Namun, bagaimana kita tahu bahwa janji itu juga benar bagi hidup kita? Hal itu nyata bagi kita karena Yesus. Melalui kedatangannya, sebenarnya Dia mengatakan, "Aku ingin bersamamu, aku memberikan hidupku bagimu, aku mengorbankan hidupku untukmu. Apakah mungkin aku akan meninggalkanmu?" Bagaimana tanggapan Anda terhadap janji yang mengherankan ini? Mungkin janji tersebut terlalu muluk-muluk. Mungkin juga tampak mustahil. Namun, jangan abaikan janji itu. Saat Anda sedih, takut, menghadapi pergumulan dan pencobaan, tak ada janji yang lebih indah selain, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Jangan menjadi hamba uang. Ibrani 13 ayat 5 berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu." Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Pernyataan penulis Ibrani ini sangat menohok kita, sebab seringkali manusia jatuh dalam perhambaan uang. Seolah-olah hidup ini tujuannya hanya untuk uang. Uang yang menguasai seluruh kehidupannya. Itu sebabnya kita dinasihati agar jangan menjadi hamba uang, tetapi marilah kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada diri kita. Kata hamba uang berarti tidak tamak, tidak mencintai uang, tidak serakah. Sedangkan, memburu uang, berarti memberi diri untuk mencintai uang, untuk menggenggam dan mementingkan uang, sehingga meregangkan diri dari segala sesuatu. Berdasarkan pengertian di atas, maka mengumpulkan uang, mencari uang, bahkan dapat menjadi kaya bukanlah merupakan kesalahan. Tetapi apabila kehidupan kita lalu menjadi tamak, serakah, dan kemudian mulai mementingkan dan segala kebutuhan jasmani sehingga merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dengan saudara karena yang paling penting adalah uang, maka kita telah membuat kesalahan besar di hadapan Tuhan. Agar kita bisa mengatasi ketamakan akan uang, maka kita harus belajar hidup cukup. Kata cukup berarti mempunyai kekuatan hati untuk menangkis hal-hal yang tidak perlu sehingga dapat mencukupkan diri dan menjadi puas. Pernyataan, "Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu," maksudnya adalah puaslah dengan yang kamu punya. Bukan berarti kita nggak bisa membeli sesuatu. Kalau kamu memang benar-benar butuh sesuatu, maka pakailah uang yang merupakan berkat dari Tuhan untuk membelinya. Tidak ada yang salah membeli pakaian baru atau tas sandang baru.
Asalkan jangan sampai hal itu justru membuat kita melarat. Saat kita fokus pada materi, hasrat kita pasti tidak bakal pernah sejalan sama keinginan kita. Hari ini kita diingatkan agar jangan mau diseret dengan beragam godaan dunia. Tapi belajarlah untuk terus memperkuat karakter kita di dalam Tuhan. Supaya kita bisa mematikan semua keinginan daging yang gak berasal dari surga. Yakinlah saat kita ada di dalam Dia, kita tidak akan sama lagi dengan dunia ini. Mengapa kita harus belajar untuk tidak menjadi hamba uang dan mampu mencukupkan diri dalam segala sesuatu? Firman Tuhan pada kitab Ibrani pasal 13 merupakan nasihat yang dituliskan setelah peringatan mengenai kedursilaan. Keserakahan dan kedursilaan merupakan kejahatan yang sangat erat dan saling berhubungan. Ketika seseorang menjadi hamba uang, dan selalu berorientasi kepada kelimpahan harta dan kemewahan serta keinginan yang tak henti-hentinya akan kekayaan, maka hal itu membuka peluang untuk terjerumus dalam dosa-dosa seksual. Oleh karenanya nasihat Rasul Paulus kepada Timotius menyatakan bahwa seorang yang memburu uang akan menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Janganlah uang menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita, karena kita adalah hamba Tuhan dan bukan hamba uang. Uang adalah media bagi kita untuk memperoleh berkat-berkat duniawi bagi kehidupan kita. Tetapi berkat yang utama adalah kasih karunia Allah, keselamatan, dan kesempatan bagi kita untuk menghambakan dan menundukkan diri sebagai pelayan di hadapan-Nya yang tidak mungkin dapat diukur dengan nilai uang. Karena itu, hindarilah hidup kita dari hamba uang, tetapi jadilah hamba Tuhan yang setia. Bagaimana caranya memulihkan sakit hati akibat hubungan yang rusak? Dunia ini penuh dengan orang yang hancur hati, patah hati, dan hubungan yang rusak. Derita yang dialami dalam hubungan yang rusak sangat pedih, tidak begitu berbeda dengan rasa berduka. Kadang orang begitu terpukul sehingga mereka tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, dan dalam kasus tertentu dapat menyebabkan gangguan jiwa dan bahkan keinginan untuk bunuh diri. Dunia menawarkan berbagai cara untuk menanggulangi sakit hati tersebut, mengkonsumsi obat penenang, menuangkan semua kegeraman dalam tulisan kemudian menyobeknya, pergi berbelanja. Banyak yang menyarankan untuk berpikir positif saja. Obat yang paling mujarab adalah waktu. Meskipun intensitas sakit hati dapat memudar dengan berjalannya waktu, hanya seorang anak Allah saja yang dapat dipulihkan secara penuh karena hanya orang Kristen saja yang mempunyai kuasa Roh Allah. Ia yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Yesus betul mengerti sakitnya penolakan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesus dikhianati oleh salah satu kerabat terdekatnya. Di mana kita menghadapi kesakitan hati akibat hubungan yang rusak, kita perlu membawa beban kita kepadanya. Ia menangis dengan mereka yang menangis, dan ia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Hubungan yang rusak dapat menghadirkan berbagai macam emosi negatif. Orang Kristen mengerti bahwa emosi sesaat bukan pemimpin yang baik. Yesus Kristus telah memberkati kita dengan setiap berkat rohani dan telah membuat kita layak diterima dalam diri-Nya.
Penerimaannya jauh lebih agung dibandingkan penolakan dari pihak lain karena itulah kepastian, bukan sekedar harapan belaka. Kita tahu Allah menerima kita karena firman Allah menyatakan demikian, dan dengan menerapkan kebenaran tersebut pada iman kita, hati dan kehidupan kita diubahkan. Semua orang pasti merasakan sakitnya hubungan yang rusak pada waktu yang berbeda. Kita pasti disakiti dan dikecewakan karena kita hidup di dunia yang terjatuh. Respon kita terhadap kesakitan dan kekecewaan itulah yang dapat menguatkan jalan kita dengan Tuhan. Allah berjanji akan menemani kita melewati kekecewaan dalam kehidupan ini, dan Ia ingin kita tahu bahwa pemeliharaannya nyata. Kasih karunia dan penghiburannya adalah milik kita ketika kita beristirahat di dalam Dia. Setiap anak Allah yang lahir baru memiliki berkat dalam Kristus, tetapi kita harus dengan sadar menggunakan berkat-berkat itu. Hidup dalam kekelaman dan rasa tertolak akibat hubungan yang rusak bagaikan memiliki 1 miliar di rekening tabungan kita, namun hidup seperti orang miskin karena tidak pernah melakukan penarikan. Dan kita juga tidak mungkin menggunakan apa yang tidak tahu kita miliki. Jadi, setiap orang percaya perlu bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita perlu menghadapi hidup ini dengan pemahaman yang benar tentang berjalan dalam iman. Sebagai orang percaya kita tidak terperangkap oleh kegagalan di masa lalu, atau penolakan orang lain, atau kekecewaan. Kita dikenal oleh hubungan kita dengan Allah. Kita adalah anak-anak-Nya, yang dilahirkan kembali dalam pembaruan hidup, yang dilengkapi oleh setiap berkat rohani, dan diterima dalam Kristus Yesus. Kita memiliki iman yang mengalahkan dunia. Allah telah menyediakan kesempatan yang unik bagi setiap kita untuk melewati segala sesuatu dalam kehidupan ini. Kita dapat berusaha melewatinya dengan kekuatan pribadi dan apa yang disebut kedagingan oleh Rasul Paulus, atau kita dapat melewatinya dengan kuasa Roh Kudus. Itulah pilihannya. Allah telah menyediakan perlengkapan baju perang, tetapi kita harus memilih untuk mengenakannya. Kita mungkin mengalami kekecewaan dalam kehidupan ini, namun kita adalah anak Sang Raja, dan penolakan yang kita alami adalah penderitaan yang sementara jika dibandingkan dengan kemuliaan yang kekal. Kita dapat tertindas oleh keadaan itu, atau kita dapat mengklaim warisan sebagai anak Allah dan berlangkah ke depan dalam kasih karunia-Nya. Seperti Paulus, kita dapat melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengampuni orang lain juga merupakan bagian penting dalam proses pemulihan. Menolak melepaskan kepahitan atau menyimpan dendam hanya meracuni roh kita. Benar, kita mungkin disalahi, dan ya, memang sakit, namun ada kebebasan dalam mengampuni. Pengampunan adalah anugerah yang dapat kita berikan karena kita telah terdahulu menerimanya dari Tuhan Yesus Kristus. Betapa menghibur hati karena kita mengenal Allah yang berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Allah selalu dekat untuk menghibur orang percaya. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami.
Allah, yang tidak dapat berdusta, telah berjanji mendampingi kita melewati semua percobaan yang kita alami. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau, sebab orang jujur tidak dibiarkannya dikalahkan. Realitanya ialah bahwa perasaan muncul dari pikiran. Jadi, jika kita ingin merubah perasaan kita, maka kita harus merubah cara berpikir kita. Dan itulah yang dikehendaki Allah. Di dalam Filipi 2 ayat 5, umat Kristen diberitahu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di dalam Filipi 4 ayat 8, umat Kristen diajar untuk memikirkan hal-hal yang benar, yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kolose 3 ayat 2 mengajar, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ketika kita melakukan hal ini, rasa tertolak kita akan hilang. Mengatasi derita hubungan yang rusak perlu dihadapi satu hari demi satu hari, dengan berdoa supaya dipimpin Allah, dan membaca dan merenungkan firman Allah. Pemulihan tidak akan kita peroleh menurut upaya pribadi kita, hal itu datangnya dari Tuhan. Adalah membantu jika kita mengalihkan pandangan kita dari diri sendiri dan berfokus kepada Allah. Hubungan yang rusak memang menyakitkan, namun Tuhan penuh rahmat. Ia dapat memberi hidup kita makna, tujuan, dan sukacita. Yesus berjanji, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Hubungan Tuhan dengan anak-anaknya adalah hubungan yang tidak akan pernah terputus. Kehidupan Kristen yang benar. Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam konteksnya, ayat ini adalah bagian dari surat kepada orang-orang Ibrani yang mengandung nasihat dan pengajaran tentang kehidupan Kristen yang benar. Pesan ini mengajak umat untuk menghindari ketamakan dan keinginan berlebihan terhadap harta dunia, serta untuk mengandalkan Allah dalam segala hal. Bagian pertama, janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, mengingatkan kita untuk tidak terlalu terikat pada harta dan kekayaan. Pesan ini menekankan bahwa mencari materi dan uang bukanlah hal yang harus diutamakan dalam hidup, melainkan kecukupan yang bersumber dari kepercayaan kepada Tuhan. Bagian kedua, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, merujuk pada janji Allah kepada umatnya bahwa Dia akan selalu hadir dan mendampingi mereka. Ini adalah pernyataan bahwa kepercayaan dan kepatuhan kepada Allah lebih penting daripada tergantung pada harta benda atau kekayaan duniawi. Dalam pandangan Kristen, ayat ini menggarisbawahi pentingnya mengutamakan hubungan spiritual dengan Tuhan daripada pencarian harta duniawi.
Pesan ini sejalan dengan ajaran-ajaran Yesus tentang kerajaan surga dan pentingnya mengikuti kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk diingat bahwa tafsiran dan pengertian ayat-ayat Alkitab dapat bervariasi tergantung pada latar belakang teologis dan konteks pribadi seseorang. Oleh karena itu, jika Anda ingin mendalami pemahaman mengenai ayat-ayat tertentu, berkonsultasilah dengan pemimpin agama, teolog, atau pakar Alkitab untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam. Apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Pernyataan dalam kitab Ibrani 13 ayat 5 mengandung beberapa pesan dan renungan yang relevan. Pertama, menghindari ketamakan dan ketergantungan terhadap harta. Pesan, janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam ketamakan dan pencarian terus-menerus akan harta dan kekayaan. Kehidupan yang baik seharusnya tidak didominasi oleh materialisme dan kerinduan akan harta, melainkan berpusat pada nilai-nilai spiritual dan hubungan dengan Tuhan. Kedua, kecukupan dan kepuasan. Pesan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, mengajak kita untuk mengembangkan sikap puas dan bersyukur terhadap apa yang telah diberikan Tuhan. Ini mengajarkan bahwa kita seharusnya tidak selalu berusaha memenuhi setiap keinginan duniawi kita, tetapi menghargai apa yang kita miliki dan mengatasi godaan untuk selalu mencari lebih banyak. Ketiga, kepercayaan pada janji Allah. Firman, "Aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau," mengajak kita untuk mempercayai bahwa Tuhan selalu ada bersama kita dan siap memberikan perlindungan, bimbingan, dan dukungan dalam kehidupan kita. Pesan ini menguatkan keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber keamanan dan kekuatan kita. Keempat, prioritas hubungan spiritual. Renungan ini mendorong kita untuk memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan di atas segala hal lain. Melalui kepatuhan, kerinduan untuk mengikuti kehendak-Nya, dan mendekatkan diri kepadanya dalam doa dan ibadah, kita dapat menemukan arti yang lebih dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati. Karena itu, renungan ini mengingatkan kita untuk melepaskan diri dari godaan materialisme, mengembangkan sikap puas dan bersyukur, serta membangun hubungan yang kokoh dengan Tuhan yang didasarkan pada kepercayaan dan kepatuhan. Mengapa berdoa? Apa gunanya berdoa jika Tuhan mengetahui masa depan dan mengontrol segala sesuatu? Mengapa berdoa? Mengapa berdoa kalau Allah sudah secara sempurna menguasai segala sesuatu? Mengapa berdoa kalau Allah telah mengetahui apa yang akan kita minta sebelum kita memintanya? 1. Doa itu wujud pelayanan kepada Allah. Kita berdoa karena Allah memerintahkan kita untuk berdoa. 2. Yesus dan gereja mula-mula memberikan kita contoh doa. Jika Yesus memandang dirinya perlu untuk berdoa, maka kita juga perlu. 3. Allah menghendaki doa menjadi sarana untuk memperoleh jalan keluar dalam berbagai situasi. A. Mempersiapkan keputusan-keputusan besar. B. Mengatasi halangan kuasa kegelapan dalam hidup. C. Meminta pengerja-pengerja untuk tuaian rohani. D. Mendapatkan kekuatan untuk mengatasi pencobaan. E. Cara untuk menguatkan orang lain secara rohani. 4.
Kita memiliki janji Allah bahwa doa kita tidak akan sia-sia bahkan jika kita tidak mendapatkan apa yang secara khusus kita minta. 5. Dia berjanji bahwa jika kita meminta hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Nya, Dia akan memberi apa yang kita minta. Kadang-kadang Dia menunda jawabannya sesuai dengan hikmat-Nya, terutama untuk kebaikan kita. Dalam situasi-situasi ini, kita perlu dengan rajin dan bertekun dalam doa. Doa tidak boleh dipandang sebagai cara memaksa Allah melakukan kemauan kita dalam dunia, tapi sebagai cara menggenapi kehendak Allah di atas bumi ini. Hikmat Allah jauh melampaui hikmat manusia. Dalam situasi-situasi di mana kita tidak tahu secara persis apa kehendak Tuhan, doa merupakan cara menemukan kehendak Tuhan. Jika Petrus tidak meminta Yesus memanggil dia keluar dari perahu ke atas air, dia pasti sudah kehilangan kesempatan itu. Jika wanita Sirofenisia yang putrinya diganggu setan tidak berdoa kepada Kristus, putrinya tidak akan sembuh. Jika orang buta di luar kota Yerikho tidak berseru kepada Kristus, dia akan tetap buta. Allah telah mengatakan bahwa kita sering tidak memperoleh sesuatu karena kita tidak meminta. Dalam pengertian tertentu, doa itu seperti membagikan Injil dengan orang-orang lain. Kita tidak tahu siapa yang akan meresponi berita Injil sampai kita mulai membagikannya. Demikian pula dengan doa. Kita tidak akan pernah melihat hasil doa, sampai kita berdoa. Tidak berdoa sama saja menyatakan tidak adanya iman dan tidak adanya kepercayaan kepada firman Tuhan. Kita berdoa untuk menyatakan iman kita kepada Allah, bahwa Dia akan melakukan apa yang telah dijanjikannya dalam firman-Nya, dan akan memberkati hidup kita dengan berlimpah lebih dari apa yang dapat kita minta atau harapkan. Doa itu sarana utama untuk melihat Allah bekerja dalam hidup orang-orang lain. Karena doa merupakan cara kita terkoneksi dengan kuasa Allah, cara kita untuk mengalahkan musuh dan pasukannya, iblis dan tentara-tentaranya, yang jika mengandalkan diri sendiri pasti tidak akan berdaya. Karena itu kiranya Allah kerap kali menemukan kita di hadapan tahtanya, sebab kita memiliki imam besar di surga yang dapat memahami segala yang kita alami. Kita memiliki janji bahwa doa orang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kiranya Allah memuliakan nama-Nya dalam hidup kita, saat kita percaya dan sering datang kepadanya di dalam doa. Apa maksudnya ranjang nikah tidak tercemar? Pasal 13 adalah bab penutup kitab Ibrani dan diakhiri dengan serangkaian nasihat terakhir bagi umat Kristiani. Ayat 4 mengatakan, perkawinan harus dijunjung tinggi di antara semua orang, dan ranjang perkawinan tidak boleh tercemar, bagi pezinah dan pezina Allah akan menghakimi. Kata Yunani yang diterjemahkan, tidak tercemar, hanya digunakan dalam bentuk ini sebanyak 4 kali dalam Perjanjian Baru, dan kata ini berarti, tidak tercemar, atau, dikucilkan. Ibrani 7 ayat 26 menggunakan kata ini untuk menggambarkan Yesus Kristus, Imam besar kita, dan Yakobus 1 ayat 27 mengatakan bahwa agama yang tidak tercemar adalah agama yang membantu para janda dan anak yatim piatu serta tidak dinodai oleh dunia. Tempat tidur perkawinan harus dijaga tetap murni dan tidak tercemar. Dengan kata lain, keintiman seksual antara suami dan istri hanya diperuntukkan bagi pasangan itu saja.
Tuhan menciptakan persatuan seksual antara suami dan istri. Periode. Hanya, tidak ada penggunaan seksualitas lain yang dibolehkan dalam Alkitab. Menyalahgunakan atau menyalahgunakan karunia seks dari Tuhan berarti menajiskan ranjang pernikahan. Ranjang perkawinan dapat dikotori dengan beberapa cara. 1. Percabulan. Ketika dua orang yang belum menikah melakukan hubungan seksual, mereka menajiskan anugerah seks yang baik dari Allah. Mereka yang belum bersumpah satu sama lain dalam ikatan seumur hidup yang mengikat tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan puncak dari sumpah tersebut. Seks dirancang untuk menjadi tindakan konsekrasi terakhir ketika pasangan mengikrarkan hidup mereka satu sama lain dalam sebuah perjanjian sakral. Segala bentuk seksualitas di luar ikatan perkawinan membawa aib bagi institusi perkawinan yang terhormat. 2. Perzinahan. Ketika salah satu atau kedua belah pihak dalam hubungan seksual menikah dengan orang lain, Tuhan menyebut tindakan seksual mereka sebagai perzinahan. Perzinahan dapat dihukum mati berdasarkan perjanjian lama Tuhan dengan Israel. Meskipun kita tidak lagi hidup di bawah perjanjian itu, perzinahan masih menempati urutan teratas dalam daftar kejahatan moral Allah, dan selalu disebut sebagai dosa yang menghalangi pelanggar yang tidak bertobat untuk mewarisi kerajaan Allah. 3. Homoseksualitas. Kekotoran lain dalam ranjang perkawinan adalah penyimpangan laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Meskipun dunia saat ini menganut praktik homoseksual, tindakan keji ini tidak pernah dan tidak akan pernah disetujui atau diberkati oleh Tuhan. Homoseksualitas adalah distorsi anugerah Tuhan berupa kesatuan fisik antara suami dan istri dan merupakan satu-satunya aktivitas seksual yang dicap sebagai kekejian. Larangan terhadap homoseksualitas diterapkan langsung dalam Perjanjian Baru, karena hal ini termasuk dalam dosa-dosa yang menghalangi masuknya orang yang tidak bertobat ke dalam kerajaan Allah. 4. Prostitusi. Amsal 7 memberikan gambaran rinci tentang kehancuran yang menimpa seorang pemuda yang membiarkan dirinya digoda oleh seorang pelacur. Dosa pelacuran sering digunakan sebagai metafora bagi Israel yang tidak setia. Orang Kristen diperingatkan untuk menghindari perbuatan amodal karena kesucian ranjang pernikahan. 5. Pornografi. Menggunakan pornografi untuk kepuasan seksual adalah cara yang lebih modern untuk menajiskan ranjang pernikahan. Buku-buku pornografi, video, sexting, dan penggunaan materi seksual eksplisit lainnya juga menajiskan kesucian hubungan seksual antara seorang pria dan istri. Pornografi memiliki efek membawa orang asing ke kamar tidur, meski hanya melalui pandangan mata. Yesus memperingatkan bahwa nafsu yang berhubungan dengan memandang seorang wanita sama dengan perzinahan di hadapan Tuhan. Pornografi telah mengangkat nafsu seksual menjadi suatu bentuk seni, namun pornografi masih merusak hati dan merupakan pencemaran dosa terhadap tindakan seksual. Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan suci baik jasmani maupun rohani. Persatuan seksual antara suami dan istri adalah bagian dari kemurnian itu. Ketika Adam dan Hawa berdosa, seksualitas ternoda bersama dengan segala hal lainnya. Yesus membeli kuasa untuk mendapatkan kembali kemurnian itu melalui pengorbanan kematiannya di kayu salib. Tidak ada dosa,
termasuk percabulan, yang terlalu besar sehingga kuasa penebusan itu tidak dapat diampuni dengan kematian dan kebangkitan. Meskipun kita mungkin telah mencemarkan ranjang pernikahan dengan banyak cara, Allah dapat memulihkan kemurnian dan kekudusan seksual ketika kita bertobat dan menyerahkan hidup kita untuk mengikutinya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik,
Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.